Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 5 Juni 2025 dengan judul Obat Suara. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kita setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil dalam Mazmur 100 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya suka menyanyikan pujian bagi Tuhan, namun saya belajar bahwa kita harus bernyanyi bukan hanya di waktu kebaktian saja. Beberapa tahun yang lalu ketika kami sedang mengadakan KKR di California Utara, seorang teman menelepon dan mengatakan bahwa dia sangat kecewa. Istrinya telah meninggalkannya, anak-anaknya telah menjauhinya. Dia telah berhenti menghadiri gereja dan kesehatannya menurun. Dalam keputusasaannya, dia meminta bantuan kami. Kami berdoa bersama di telepon dan kemudian menyarankan agar dia melakukan perjalanan sejauh 400 mil untuk bertemu dengan kami dan untuk peningkatan kerohanian. Dia setuju untuk datang. Tepat sebelum menutup telepon, Tuhan mendesak kami untuk memintanya bernyanyi dalam perjalanannya yang jauh. Nyanyikan apa saja, hanya bernyanyi. Ketika dia tiba di rumah motor kami dapat melihat bahwa ada keajaiban terjadi. Dia adalah orang yang telah berubah, berseri-seri dengan kebahagiaan. Tuhan telah memberinya nasihat melalui nyanyian saat dia berkendara sejauh 400 mil. Mulai hari itu sikap pria ini berubah dari murung menjadi gembira, semuanya karena dia mempraktekkan tetapi suara Tuhan yaitu bernyanyi. Pada KKR baru-baru ini di Lincoln, Nebraska, seorang wanita menceritakan kepada kami bagaimana terapi menyanyi telah membantunya dan banyak remaja putri lainnya. Inilah kesaksiannya. Saya menghadiri pertemuan klub Lelek He dengan beberapa orang ibu menyusui lainnya. Kami membandingkan catatan tentang stres dalam hidup kami oleh karena bayi yang baru lahir, anak-anak lain yang sudah lebih besar, suami, makanan yang harus disiapkan, pakaian yang harus dicuci, dan berbelanja. Salah satu ibu mengatakan bahwa dia tidak mengalami banyak stres karena dokternya menyuruhnya bernyanyi ketika dia mulai merasa stres. Kapan saja, di mana saja, nyanyi saja. Dia melakukannya dan itu sungguh sangat membantu. Kami semua memutuskan untuk mencobanya. Pada pertemuan bulanan berikutnya kami semua setuju bahwa bernyanyi mengurangi stres. Saya masih tetap bernyanyi ketika saya sedang kesal, putus asa, sedih, atau sedang stres. Itu berhasil. Ini sudah lebih dari 20 tahun yang lalu dan saya akan terus bernyanyi. Bertahun-tahun lalu Ellen G. White menulis, lagu adalah senjata yang kita bisa selalu gunakan untuk melawan keputusasaan. Di dalam sebuah buku The Ministry of Healing,
halaman 254. Saya pikir itulah sebabnya pemazmur berkata, biarlah orang-orang saleh bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Mazmur 149 ayat yang kelima. Kapan Anda pergi ke tempat tidur saat Anda lelah, sakit atau depresi? Bukankah menarik bahwa nasihat yang diberikan itu adalah bernyanyi pada waktu itu dan bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi dengan suara yang nyaring. Kiranya Tuhan membantu kita mengingat kebaikan dan kasih-Nya yang besar dan untuk terus bernyanyi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.